Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Setelah tak berdaya akibat kekalahan pertarungan di dalam Danau Pancawarna, Andika alias Pendekar Slebor diselamatkan oleh seseorang. Siapakah seseorang itu? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Baik, Ki. Terserah kau sajalah, ucap Andika seraya melepas napas. Kau ingin menanyakan apa padaku? Siapa namamu? Dan apa tujuanmu? Aku? Apa itu perlu, Ki? Perlu? Terabas Ki Kalingga cepat. Aku Andika, kaum pesilatan menjulukiku Pendekar Slebor. Tapi kau tak perlu memuji lantaran aku keturunan pendekar lembah kutukan yang sudah menjadi cerita rakyat. Karena aku sendiri tak ingin... Ucapan Pendekar Slebor terputus. Ada hal aneh yang tiba-tiba dirasakannya. Sesaat dia memikirkan keanehan itu. Sampai akhirnya... Kodok buduk, kutu kupret, monyet ngantuk. Wah, rupanya ingatanku sudah kembali. Seru Andika girang bukan alang kepalang. Kenapa? Tanya Ki Kalingga karena tak mengerti permasalahannya. Tidak apa-apa, Ki. Aku baru saja mendapat anugerah Tuhan. Oh, kali ini Ki Kalingga yang memajukan bibir bulat-bulat. Padahal hatinya kebingungan. Baru kali ini ditemukannya seorang aneh yang menyumpah-nyumpah sewaktu mendapat anugerah Tuhan. Namun, tanpa diketahui, dalam hati terdalam Andika terpercik serangkai puji syukur kepadanya. Dan memang wajar bila dia memanjat syukur dalam hati. Karena kesembuhan ingatannya begitu tiba-tiba. Barangkali karena hantaman kedua sinar pusaka langit yang melabrak matanya saat bertempur melawan lelaki bertopeng di dasar danau kemarin. Ingat pertempuran kemarin, Andika jadi terbayang wajah lawannya yang sempat dilihatnya sebelum pingsan. Rasanya dia pernah melihat wajah lelaki itu, tapi entah di mana. Bisa kita kembali ke percakapan kita, tegur Ki Kalingga ketika melihat Andika tercenung. Oh, tentu saja bisa, Ki. Jadi, apa tujuanmu yang lain? Sebelum ku jawab, akan ku ceritakan sebuah kisah padamu, kata Ki Kalingga memulai. 500 tahun yang lalu, ada sebuah benda langit yang menembus lapisan udara bumi dan jatuh ke hulu sungai Kuning di Cina. Seorang sakti yang hidup di masa dinasti Ming tahu kalau benda itu memiliki kekuatan bintang yang sangat dahsyat dari wangsit saat bertapa. Andika manggut-manggut dengan kening berkerut. Rupanya dia benar-benar tertarik mendengarnya. Dia pun menelusuri hulu sungai Kuning untuk mencari benda langit itu. Ketika benda itu ditemukan, ia mendapat kesulitan karena ternyata
mampu memancarkan kekuatan yang mempengaruhi diri seseorang. Itu sebabnya ia menangguhkan untuk mengambilnya. Lalu dia bertapa kembali untuk memohon petunjuk yang maha kuasa untuk mengetahui bagaimana cara menangkal kekuatan benda itu hingga bisa diambilnya. Sampai suatu malam dia kembali mendengar wangsit. Dalam wangsit itu dia diberi petunjuk untuk membuat sehelai selendang dari serat-serat pohon yang hanya tumbuh di suatu goa angker di suatu pegunungan tertinggi di Tibet. Lanjut Ki Kalingga. Andika makin tertarik. Bahkan pandangannya kali ini tak beralih dari wajah Ki Kalingga. Meski mendapat halangan yang nyaris merenggut jiwanya, akhirnya dia bisa juga mendapatkan serat pohon yang kemudian dijadikan selendang putih tembus pandang. Dengan selendang itulah ia berhasil mengambil benda langit tersebut, dan dengan kesaktiannya benda angkasa raya itu menjadikan pedang pusaka tak tertandingi. Sebentar, Ki Kalingga menghentikan ceritanya. Sepertinya dia ingin mencari kata-kata yang tepat untuk menuturkan ceritanya. 400 tahun kemudian, setelah berpindah tangan dari satu keturunan ke keturunan berikutnya, pedang pusaka itu melebur layaknya lilin terbakar api, dan leburannya lalu menyatu dengan bumi. Yang tertinggal hanya gagangnya saja. Tapi rupanya kekuatan benda angkasa yang menjadi bahan pedang lenyap setelah 400 tahun kemudian. Sementara selendang penjinak kekuatan benda langit dan gagang pedang pusaka itu 57 tahun yang lalu dititipkan pada seseorang keturunan si pertapa sakti itu kepadaku. Menurut buyutnya, benda angkasa seperti itu akan jatuh ke bumi kembali setiap 500 tahun sekali. Dan ketika 500 tahun sejak benda langit pertama ditemukan, amanatnya yang dititipkan padaku hendak diambilnya kembali. Ki Kalingga menyelesaikan ceritanya. Lalu, apa hubungannya dengan diriku sampai-sampai kau merasa perlu menanyakan nama dan julukanku? Tanya Andika tak mengerti. Aku berharap kau sudi menolongku menyelamatkan benda angkasa sakti itu dari tangan orang-orang berhati iblis. Oh, jadi itu tujuanmu selain mencari Ratna? Ya, kenapa bukan kau saja yang melakukannya? Aku sudah tua, sudah jenuh oleh gelora dunia persilatan yang selalu berbau anyir darah. Aku berharap kau sebagai tokoh muda yang disegani sudi melanjutkan perjuanganku. Kini aku hanya ingin mendidik murid-muridku menjadi orang berguna bagi rakyat, bagi orang banyak. Tutur Ki Kalingga perlahan, namun tetap berkesan tegas berwibawa. Nah, kurasa aku sudah cukup menyampaikan amanatku kepadamu, Pendekar Slebor. Terima kasih atas kesediaanmu meneruskan perjuanganku. Lanjut Ki Kalingga, saya menepuk bahu kekar Andika. Tapi Ki, belum sempat Andika melanjutkan ucapan, lelaki tua itu sudah melesat cepat bagai tersapu angin. Tampak jelas bagaimana tingginya ilmu meringankan tubuh Ki Kalingga. Mungkin hanya segelintir orang yang mampu melakukannya, termasuk Andika sendiri. Setelah Ki Kalingga pergi, Andika tercenung. Ingatannya yang mulai pulih membuatnya cepat terbayang pada kematian dua murid terbaik Ki Kalingga, Rudapaksa dan Rudapaksi. Kalau gurunya sudah sesakti itu,
murid terbaiknya tentu tak kalah hebat. Tapi bagaimana kedua murid pilihan itu dapat dibunuh dengan mudah? Musuh macam apa yang mesti kuhadapi ini? Desis Andika dengan alis bertaut rapat. Cukup lama Andika terdiam memikirkan lawan yang akan dihadapinya. Sampai akhirnya dia teringat pada lelaki bertopeng di dasar danau. Yakah orangnya? Gumam Andika. Andika berusaha mengingat-ingat wajah yang sempat dilihatnya secara sekilas itu. Ya, dia yakin pernah melihat wajah itu. Di mana dan kapan terlihatnya belum begitu jelas. Karena setiap kali mengingat, luka dalam yang diderita membuat daya ingatannya buyar seketika. Akhirnya diputuskan untuk menyembuhkan luka dalamnya lebih dahulu. Andika lalu bersila di tanah. Matanya perlahan-lahan terpejam, sedang sepasang tangannya bersedekap di depan dada. Dia mulai semedi untuk menyalurkan hawa murni ke bagian tubuhnya yang terluka. Lambat laun, tubuh pendekar Slebor mulai terasa segar kembali. Maka Andika pun memenggal semedinya. Berbarengan dengan gerakan tangan untuk menghapus peluh yang membasahi keningnya, dia mulai mengingat kembali lelaki yang dihadapi di dasar danau Pancawarna. Dan tiba-tiba gangguan datang lagi tanpa disangka-sangka. Telinga tajamnya menangkap desir lembut dari arah belakang. Zing! Hiya! Tanpa mau menoleh ke belakang lagi, tubuh pendekar Slebor melinting ringan ke atas. Gerangan, apa yang tengah terjadi dengan Andika alias pendekar Slebor? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.